Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari Rukun Santa Agnes yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, Rabu 30 Maret 2022, kita boleh berkumpul kembali dalam ibadah rukun dan bersama merenungkan APP 2022, yang mana dalam pertemuan APP keempat ini bersubtemakan meneladani Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan kehidupan. Yesus meminta setiap orang beriman supaya tidak takut. Iman dimulai ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan keselamatan. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita sendiri akan ketakutan, dan jika kita hanya mau selamat sendiri, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Kita harus mengundang Yesus dan membiarkannya masuk ke dalam perahu kehidupan ini. Dia tidak akan membiarkan perahu kehidupan karam atau binasa. Dia mengajak kita semua untuk bangkit kembali dan menempatkan harapan dan solidaritas di tengah badai pandemi. Tuhan membangunkan dan menghidupkan kembali iman Paskah kita. Kita punya jangkar, oleh salibnya kita telah diselamatkan. Kita memiliki kemudi, dengan salibnya kita telah ditebus. Kita memiliki harapan, dengan salibnya kita telah disembuhkan dan dipeluk, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Beberapa tindakan Yesus menyembuhkan mereka yang terkena demam, sakit kusta, orang lumpuh, memelekkan orang buta. Mereka yang bisu ataupun tuli, Tuhan sembuhkan. Dalam kenyataannya, Dia tidak saja menyembuhkan kemalangan fisik, tetapi menyembuhkan keseluruhan pribadi orang. Misalnya dalam bacaan Injil hari yang kali ini dalam Markus 2 ayat 1-12 merupakan suatu contoh penyembuhan yang sangat mengagumkan. Tindakan Kristus merupakan tanggapan langsung akan iman orang-orang tersebut, akan harapan yang mereka letakkan kepadanya, akan kasih satu sama lain yang telah mereka perlihatkan. Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi mengampuni dosa dan memperbaharui hidup orang lumpuh dan teman-temannya. Bisa dikatakan, Dia menjadikan mereka lahir kembali. Hal ini merupakan pemulihan fisik dan spiritual, semuanya secara bersama-sama. Itulah buah dari perjumpaan personal dan sosial. Dan dalam kesempatan ibadah rukun malam ini, kita juga berdoa bersama keluarga dari Bapak Hendrik Wijaya. Mari kita mohonkan anugerah dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus turun atas seluruh keluarga Rukun Santa Agnes, khususnya keluarga Bapak Hendrik Wijaya. Marilah bersama-sama mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kelimpahan rahmat kasih-Mu yang tak pernah habis dan selalu Kau sediakan dari waktu ke waktu. Ketika kami hanya mengandalkan kekuatan sendiri, maka kami sendiri akan ketakutan. Dan jika kami hanya mau selamat sendiri, maka yang akan terjadi adalah kehancuran. Kami harus mengundang Yesus dan membiarkannya masuk ke dalam perahu kehidupan ini. Walaupun seringkali kami tidak setia, Engkau tetap setia kepada umat ciptaan-Mu. Datanglah di tengah kami ya Tuhan, dampingilah dan bimbinglah kami di jalan yang Engkau kehendaki. Semoga sepanjang masa Prapaskah ini, kami sungguh-sungguh mau bertobat
dan menghasilkan buah-buah tobat dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putramu yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus 2 ayat 1-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbalik. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia memuja Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Yang menjadi permenungan kita pada malam hari ini, Tuhan yang menghendaki untuk menyelamatkan pendosa, menunjukkan dirinya sebagai Allah, baik melalui pengetahuan akan rahasia dan tanda heran atas tindakannya. Ia bersabda, "Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'?" Dalam perikop ini, Yesus menunjukkan keserupaan dengan kebangkitannya. Di samping menyembuhkan luka-luka badan dan jiwa, ia juga mengampuni dosa roh, menyingkirkan kelemahan daging, dan oleh sebab itu menyembuhkan seluruh pribadi manusia. Agunglah tindakan mengampuni dosa manusia. Siapa yang dapat mengampuni dosa kalau bukan Allah sendiri? Karena Allah juga mengampuni melalui mereka yang diberinya kuasa untuk mengampuni. Maka jauh lebih ilahi untuk menganugerahkan kebangkitan bagi tubuh. Karena Tuhan sendirilah sang kebangkitan. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaan, apa yang perlu kita lakukan supaya sesama kita mengenal Allah dan gerejanya?
Sebelum menutup permenungan malam kita malam ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, melalui belas kasih dan pengampunan-Mu, Engkau menyembuhkan dan memulihkan tubuh, jiwa, dan roh. Semoga daya dan kuasa penyembuhan itu menyentuh seluruh hidup kami. Ampunilah kesalahan dari dosa kami, agar kami selalu berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Amin. Bersama dengan ini, kami juga mau mendoakan keluarga dari Bapak Henry Wijaya, khususnya anak Brian Joshua. Ya Bapa, kiranya Engkau menganugerahi kesehatan yang baik, supaya anak Brian Joshua dapat kembali beraktivitas dengan normal ya Bapa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kepada anak Stephen Mario yang tepat pada tanggal 29 Maret ini boleh bertambah lagi usianya yang ke-18 Tuhan. Biarlah turun berkat-Mu atas anak Stephen Mario ini Tuhan. Engkau berkati dia, beri umur panjang, kesehatan, kesuksesan dalam studinya Tuhan, sehingga boleh jadi berkat bagi lingkungan sekitar Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kepada keluarga dari Bapak Henry Wijaya sendiri Tuhan, kiranya Engkau berkati keluarga Bapak Henry. Engkau sertai seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan. Kiranya Engkau menganugerahkan kepada mereka kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam keluarga ini. Basuh tubuh jiwa mereka sekeluarga Tuhan, sehingga mereka boleh terhindar dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan, dan boleh menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami mau satukan doa-doa pada malam hari ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami kembali mengucap syukur atas waktu dan rahmat yang kami terima dalam hidup ini. Kami boleh berbagi dalam sharing pengalaman iman satu dengan yang lain. Kami menyadari seringkali kami mengalami kelumpuhan, tidak berdaya dalam hidup beriman, karena kami masih diliputi dosa. Datanglah ya Tuhan dalam masa prapaskah ini, dan sembuhkanlah kami yang lumpuh dan tidak berdaya ini. Semoga di masa prapaskah ini kami semakin menyiapkan hati dan pikiran kami dalam menyambut pasca kebangkitan Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu Rukun Santa Agnes yang terkasih, sebelum mengakhiri ibadah sabda ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian ibadah pendalaman iman APP 2022 dengan subtema meneladani Yesus yang menyembuhkan, memulihkan kehidupan sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pulang, kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah
agar